Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini saya akan membahas tentang subnetting network. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para admin jaringan untuk memanfaatkan IP address yang 32 bit atau IP versi 4 yang tersedia dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Terus teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes yang seperti yang sebelumnya di IP address. Materi IP address itu yang ada kelas A, B, C yang sudah diatur. Dengan subnetting maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis dengan kebutuhan kita. Terus subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagaimana dari sebuah IP address 32 bit atau IP versi 4 yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Itu adalah pengertian subnetting atau penjelasan singkat tentang subnetting. Oke gitu. Nah, selanjutnya adalah tujuan subnetting itu untuk apa sih? Ada sekitar 5 tujuannya, 5 sampai 6. Yang pertama adalah untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan. Misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita ingin gunakan kelas C saja terdapat 254. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 10 host doang. Maka masih ada 240 alamat yang tidak terpakai dan boros dalam pemakaian memorinya nanti, memori di pengaturan router dan switchnya. Nah, tujuan kedua adalah dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork. Dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kayak ada dari parent terus ada child-childnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address sesuai dengan tujuan yang pertama ya, atau manfaat yang pertama. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Nah, kalau dia terlalu banyak IP address yang tidak dipakai, itu memori yang ada di pengaturan IP addressnya bakal berat kayak gitu. Terus untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Selanjutnya adalah konsepnya. Konsep dari subnetting pertama adalah, contohnya ini seperti gambar yang tampil di sini, adalah sebenarnya subnetting itu apa dan kenapa harus digunakan sih? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalanan. Jalanan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 0 sampai 8. Dengan nomor rumah 8 adalah rumah ketua RT. Nah, terus yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto itu. Jadi tugasnya ketua RT ini nge-share apapun yang ada di ini, nge-share informasi yang baru dan penting kepada warga-warganya. Nah, ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi oleh ketua RT, dibuat pengaturan lagi atau dibuat sistem kembali menjadi gang-gang. Yang sebelumnya cuma ada 8 rumah menjadi ada gang-gangnya, menjadi 16 contohnya, 2 kali lipatnya. Habis itu karena rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Di tiap gang itu memiliki nomor rumah baru. Sebelumnya kan cuma satu rute doang, itu Jalan Gatot Subroto. Karena ada perkembangan, dia menjadi satu gang memiliki nomor gangnya masing-masing atau nomor rumahnya masing-masing. Jadi ada jalan utama dan juga ada jalan subnya, sehingga ini akan memecahkan kemacetan dan efisiensi dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Jadilah gambar wilayah baru seperti yang ada di nomor 1, ini nomor 2. Yang sebelumnya dia cuma one way, sedangkan ada perkembangan dia menjadi ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu ini, pusatnya adalah Jalan Gatot Subroto ini. Nah, konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting gitu loh. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer. Di sisi lain juga untuk mengoptimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jadwal lalu lintas yang tidak terpusat di satu network besar, tapi terbagi ke beberapa ruas gang. Jadi penyebarannya itu dinamis, jadi nge-static gitu. Nah, Jalan Gatot Subroto yang tadi dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah jaringan network address. Biasanya disebut dengan network address, dan host address adalah nomor rumah. Jadi Jalan Jenderal Gatot Subroto itu adalah network addressnya, sedangkan host addressnya adalah nomor rumahnya.
begitu. Nah, sedangkan ketua RT menjadi broadcast address-nya yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Konsepnya seperti ini. Jadi host networknya ini adalah Jalan Jenderal Gatot tadi. Nah, yang ini hostnya ini adalah nomor rumah. Nah, sedangkan broadcast address ini atau rumah yang ini adalah ketua RT tadi. RT. Nah, gitu. Terus penerapannya itu implementasinya seperti ini jadinya. Kalau diibaratkan, tadi kan dia ada jalan utama, terus menjadi jagang ini adalah subnet masknya atau subnet dari networknya. Subnet itu adalah subnetwork, tapi network utamanya adalah ini. Itu satu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah metode CIDR, Classless Interdomain Routing, adalah sebuah cara alternatif untuk mengklarifikasikan alamat-alamat IP address yang berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam A, B, C, dan D. Disebut juga dengan supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas A, B, C. Ini adalah tabel CIDR-nya. Jadi ke tabel-tabel utamanya ya 8, 16, mulainya tuh 8, 16 sama 24. Nah, selanjutnya adalah ini tabelnya seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya kalau 8 berarti 0, kalau 9 berarti 18, 192. Nah, ini adalah penggunaan dari subnet masknya dan host yang dapat digunakan dalam jaringan tersebut. Jaringan subnet masknya, subnetnya. Selanjutnya adalah VLSM. VLSM adalah Variable Length Subnet Mask. Itu kepanjangannya. Kalau pengertian adalah pengembangan mekanisme subnet di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnet klasik, yang mana dalam klasik subnet atau subnet zeros dan subnet one tidak bisa digunakan. Selain itu, dalam subnet klasik lokasi nomor IP tidak efisien. Pada metode VLSM subnetting ini digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungan menggunakan VLSM IP address yang ada dihitung menggunakan CIDR selanjutnya baru dipecah kembali menggunakan VLSM. Jadi awalnya itu pakai CDR, habis itu dipecah lagi menjadi VLSM. Maka setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dilihat subnet yang telah dipecah akan dipecah menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya saja. Begitu dari prinsip dari VLSM. Contohnya ini. Tentukan subnet mask dan IP yang bisa digunakan untuk sebuah jaringan yang ingin membagi menjadi beberapa kelompok dengan maksimal 30 host per kelompoknya. Nah, buatlah kayak gini. Contohnya jawabannya adalah penjabarannya seperti berikut. Tentukan dulu subnet IP dengan rumusnya. Untuk menentukan subnet IP-nya dengan rumus 2 pangkat N kurang lebih dari host gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, karena maksimal 30 host, maka 2 pangkat N-nya adalah nilai N-nya adalah 5. Kenapa 5? Karena angka cantiknya adalah 128 64 32. Terus selanjutnya adalah 16. Nah, ini adalah 2 pangkat N. Kan mulai kalau N itu mulai dari sini. 1 2 3 4 5. Berarti 32 ini adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, maka dari itu 2 pangkat 5 ini adalah 32 dikurang 30 menjadi sisanya adalah 2. 2 ini adalah hostnya. Nah, karena 32 ini adalah lebih dari 30, maka dapat memenuhi syarat dari subnet mask. Intinya subnet mask itu juga harus, kalau hostnya 3 harus lebih dari hostnya, tapi nggak boleh lebihnya banyak. Bolehnya lebihnya dikit, kalau lebihnya banyak juga boros. Dan kalau kurang dari hostnya itu tidak efisien, juga boros, atau tidak dapat dikategorikan dengan subnet mask karena tidak sesuai dengan permintaannya. Jadi kayak gitu perhitungan pertama atau penjabaran pertama dengan kayak gini. Terus selanjutnya adalah apabila sudah diketahui hostnya atau nilai N-nya dari subnet IP-nya itu ada di sini. Berarti sisanya 0 0 0 0 0 0. Nah, karena ini 32 host, berarti okten yang terpakai adalah okten okten ke terakhir 345. Oke, okten terakhir karena ini 8 16 24. Baru ini di okten 32 karena 32 itu berarti mulai dari 25 26 27. Berarti ini ntar adalah subnet mask atau subnetnya adalah menjadi /27.
kayak gitu. Nah, penjabaran kedua adalah seperti ini. Karena nilai n sebenarnya maka digunakan untuk menentukan jumlah biner yang bernilai yang dihitung dengan okten yang tadi saya bilang. Jadi kayak gitu. Untuk menghasilkan subnet masknya adalah berarti okten yang terpakai dijadiin angka 1, sisanya 0 untuk menjadikan subnet mask. Nah, ini adalah subnet masknya adalah jadi 224. Subnet mask yang didapat adalah 224. Selanjutnya adalah penjabaran selanjutnya adalah menentukan IP yang valid atau yang dapat digunakan oleh user. Nah, jadi setiap satu subnet itu dapat menampung 30 host. Jadi kayak gini, mendapat 30 host. Karena 32, kenapa 32 kurang 2? Karena 2 ini, angka 2 ini adalah IP untuk network dan IP untuk broadcast. Makanya 32 kurang 2 jadi 30. Nah, hasil yang didapat adalah seperti ini. Mulainya dari angka 192.168.0/27. Penjabaran 127 gimana yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terus untuk penggunaan first host atau first host dari yang digunakan oleh si user mulai dari angka 1 dan diakhiri dengan angka 30. Dan untuk broadcast addressnya adalah 32 kurang 1. Jadi 32 dikurang 1 jadi 31. Sedangkan host yang dapat dipakai dalam satu subnetwork itu adalah 30. Seperti itu penjelasan dari subnetting. Nah, untuk selanjutnya adalah latihannya. Latihannya ikutin aja contoh yang sudah ada. Apabila ada pertanyaan seputar materi ini bisa di komen atau di japri via grup. Oke, thank you attentionnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.